Suaranya aja kecil banget. Actually hari ini gue mau ngomongin tentang cara kita ngajakin orang, ya. Cara kita ngajakin orang, atau lebih tepatnya cara gue ngajakin orang. Gue itu berprinsip bahwa kenapa? Karena orang itu supaya mau ikut itu tuh, nah gue jelek ya. Orang mau ikut itu. Ya, putus-putus ya? Iya. Hah? Iya. Oi. Halo? Ya, dengar. Ntar gue pindah dulu deh. Di meja makan aja tuh. Ditutup, Ibu. Jangan ditutup makanya. Begitu tutup langsung dibalik. No, pakai masker bisa ngerokok, no. Itu masih kelihatannya aja loh. Oke. Nah, gue tuh jelek banget. Oke. Jadi cara gue merekrut itu adalah gue nggak pernah ngomongin komisi, gue nggak pernah ngomongin duit. Kenapa? Karena ketika orang itu why-nya adalah duit, mereka merasa duitnya dikit ya, gue nggak jadi ah. Susah ya gitu. Kan gue tanya, ketika lu jadi, saya gini, lu dulu income-nya gede, terus lu jadi sopir Grab misalkan, income-nya dikit gitu ya, terus lu kenapa mau? Karena why-nya adalah kalau gue nggak kerja, gue nggak makan nih. Jadi beda ya, bukan duitnya. Karena kalau ditawarin duitnya, lu nggak akan mau jadi sopir Grab, atau lu jadi OB gitu, lu nggak akan mau. Karena duitnya kekecilan. Tapi ketika ditawarinnya itu adalah kenapa lu ngelakuin itu, kalau gue nggak ngelakuin ini berarti gue nggak makan, berarti why-nya adalah istri dan anak di rumah. Akhirnya dia kerjain. Nah, jadi karyawan juga sama. Kalau lu dulunya direktur suruh jadi staff ya sama, nggak mau. Ya kan? Nah, jadi jangan pernah ngomongin duit. Karena orang yang kita ajak rekrut itu tentunya dia sudah punya duit. Mestinya ya. Ya kayak di sini misalkan Melia, Ivan, dan yang lain-lain, Silvi gitu, Dwi, ya Mia gitu. Mia itu dulu FVP Manulife loh. Kalau gue ngomongin duit dan ternyata akhirnya dan sesuai kenyataan ya Mia, hasilnya ternyata ya nggak sebanyak waktu dia di FVP, dia kan resign. Dia kan berhenti dan akhirnya kembali ke EVP-nya Manulife. Tapi why-nya Mia itu bukan duit, gitu loh. Jadi why ini sangat penting. Oke, nah gue mau sharing gimana caranya gue ngomong ke orang-orang. Gue rasa teman-teman di sini sudah pernah dengerin ya. Cuma ya coba gue dengerin lagi gitu. Ntar gue udah bikin bahan presentasinya sih. Wait. Gak enak lu dengerin gue. Oke, ini ya, gue mau cerita why are we doing this. Jadi lu tuh pada saat lu rekrut, lu harus bisa bilang ke calon tim lu, kenapa gue mau ngelakuin ini. People follow because they believe what you believe. Kalau lu lihat tentara, lu jenderal gitu ya, terus lu punya tentara, lu suruh maju perang. Ini maju ke satu lokasi mati loh dia. Tapi kenapa dia mau mati? Siapa sih yang mau mati di sini? Lu mau mati? Nah, gue suruh maju perang nih ke Irian, terus udah tahu itu pasti tembak-tembakan di sana dan probabilitas lu meninggal gitu ya, mampus gitu ya, 80% deh, 20% balik, 80% out. Lu mau nggak, No? Ya nggak mau. Emang siapa lu nyuruh-nyuruh gue? Gitu. Nah, tapi kenapa tentara itu mau? Karena dia percaya
apa yang jenderal itu percayai. Dia percaya kenapa? Karena dia percaya sama negara itu percayanya gimana. Dia percaya sama Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi bilang nungging ya lu nungging. Nah, dia percaya simbol itu gitu loh. Nah, ini siapa yang ngeri rambut nih? Ngeri rambut atau robot? Eno tuh. No, lu ngeri rambut no. Yang nyalain market tuh Eno doang. Oke. Ya, why are we doing this? Jadi lu harus cerita ke temen lu, lu ikut gua. Lu tahu nggak sih kenapa gua ngelakuin ini? Dia lu ngomong gitu. Kenapa gua mau ngelakuin ini? Lu harus ngomong tuh ke dia. Ya, itu satu. Terus lu bilang, gua di sini, gua mau belajar, gua mau bertumbuh, dan gua mau sukses bareng-bareng sama teman-teman gue. Oke. Banyak orang yang pengen belajar hal baru. Contohnya Nancy Kok, terus Helen, terus Melia gitu ya, terus Ivan gitu. Itu tuh bukan duit, tapi pengen belajar sesuatu hal baru. Jadi belajar hal baru, nambah ilmu lah minimal, itu salah satu. Itu satu. Terus yang kedua, gue nggak pengen jadi orang yang gini-gini aja. Lu percaya nggak? Lu lihat senior lu, Sylvia misalkan, Sylvia ya, lu lihat senior lu di Astra. Orang yang dulu mulainya bareng-bareng sama lu dari staff misalkan. 10 tahun lagi, orang itu kayak apa? Ini orang yang sudah lebih tua 10 tahun di atas lu gitu ya. Kalau dia cuma jadi manajer itu, ya udah hidupnya lu nanti 10 tahun lagi kira-kira seperti mereka. Itu udah rumus. Oke? Nah, kalau lu nggak mau seperti mereka, ya don't do that. That's why gue mau bertumbuh. Gitu. Terus ketiga ya mau sukses. Sukses udah tahu ya. Sukses menurut gue itu ada 3 cara. Lu bilang gue mau sukses. Lu tahu nggak? Ada 3 hal sukses. Lu bilang gitu ya ke orang itu. Ini catat ya yang gue omong catat. 1, income lu udah lebih banyak nggak dari umur lu tiap bulan. Kalau lu belum lebih banyak dari umur lu belum sukses. Makanya gue mau sukses, karena gue pengen punya income lebih tua dibanding umur gue. Terus yang kedua, dibilang, sudahlah, ya udah kalau gitu gue pengen punya income yang lebih berat dari berat badan gue. Kalau lu udah belum? Berat lu berapa bro? 65, ya udah 66 belum? Kalau belum 66, ya lu pindah sini. Kalau lu sudah, nah lu kejar lagi tahap berikut, lebih tinggi dari tinggi badan lu. Tinggi badan lu berapa bro? 170. Ya 171, udah belum? Per bulan ya, bukan per tahun loh. Ketika sudah juga, ya lu masih bisa tawarin, ya seberat orang satu rumah lu. Udah belum? Berat pembantu suster dihitung ya. Satu rumah, pokoknya beratnya berapa lu hitung. Nah kalau lu masih lebih kecil itu, berarti lu belum sukses. Gitu, oke? Terus ini yang gue paling suka ya. Gue selalu bilang, lu tahu nggak, friend, ada 3 hal penyebab orang jatuh miskin. Sakit. Lu kebayang nggak kalau sakit, lu tuh hilang duit banyak loh. Ya kalau sakitnya, kayak tadi yang gue share di grup ya, kecelakaan, kena sikut, 158 juta. Ya mungkin lu nggak jatuh miskin sih, because of that gitu ya. Tapi minimal sakit kepala ya. Terus gue punya satu teman sakit kanker, penyesalan dia adalah dia nggak ikut asuransi. Dan itu operasinya 400 juta, 500 juta, 300 juta, kemo 50 juta, habis 600 men, 12 kali kemo, satu cycle 50, 600 juta. Kalau gue sih ya miskin sih. Jadi that's why lu harus punya asuransi kesehatan. Makanya gue percaya gue di asuransi, supaya gue bisa meyakinkan temen gue, rekan gue, supaya nggak jatuh miskin karena sakit. Yang kedua, kalau kita meninggal terlalu cepat, tabungan lu nggak akan cukup. Sekarang Ivan deh, satu keluarga ada berapa gitu ya. Kalau kita out fund, umur sekarang gitu, anak lu bisa nggak? Apa tabungan lu tuh cukup buat bayarin sekolah anak lu sampai umur 22? Insya Allah. Rasanya sih nggak ya gitu ya, rasanya ya.
Nah, apalagi yang ketiga nih. Ini buat karyawan sih. Hidup terlalu lama. Lu hitung aja, lu kerja tuh sampai usia maksimal 60. Ya. Terus gua kasih tahu, uang pesangon itu paling besar 32,2 kali gaji terakhir. Kalau lu kerja di atas 24 tahun. Nah, ketika lu gajinya 50 juta, misalnya gaji direktur berapa sih? 100 gitu ya. Berarti lu 3,2 M doang tabungan lu. Nah, 3,2 M, taruhlah bunga bank itu 10% aja deh. Berarti 3,2 lu bagi aja deh, nggak usah pakai bunga ya. Anggaplah 4 miliar ya. 4 miliar lu hidup sampai umur 80, Bro. 20 tahun. 4 miliar dibagi 20 tahun berarti setahun berapa? 500 juta. Betul? 4 miliar dibagi 20 berapa sih? 4 miliar bagi 10, 400 juta. 200 juta doang. Ya, 200 juta bagi 12, 8 juta sebulan. Buat biaya hidup lu. With no income anymore. Itu gaji 100 juta, Bro. Kalau lu gaji lu 15 juta, lu nyampe nggak? Ya, gue nggak pengen. Gue pengen hidup setelah pensiun, gue pengen foya-foya. Sesuai prinsip orang banyak. Muda, kerja keras, tua, foya-foya. Bukan tua, hemat-hemat. Lu tembak. Lu lihat deh keluarga lu, papa, mama lu semua bisa sukses atau mereka bergantung hidup sama lu. Gitu. Gua nggak pengen jadi generasi sandwich. Tapi terpaksa jadi generasi sandwich, ngurusin anak sama bapak gue misalkan. Tapi gue nggak pengen itu terjadi sama anak gue. Zaman dulu itu terjadi karena bapak gue nggak tahu. Nah sekarang gue sudah tahu. Kalau sampai gue tetap begini dan anak gue jadi generasi sandwich, itu dosa gue. Bukan dosa anak gue. Seperti kata David DBL kemarin, dosanya kita. Ini gue kasih tahu deh gambaran gaji. Ini buat karyawan tolong dilihat. Kalau gaji lu 10 juta, gue kasih bonus deh, kenaikan 20% FUR. Ya FUR nih, ini nggak pernah terjadi sih naik 20% sih. Mentok 5, udah level manager mungkin nggak naik. Lagi PPKM gini, pandemi dikasih gaji full aja udah bersyukur. Ya 10 juta naik 20% jadi 12. 12 naik 20% 14,4. Terus selama 5 tahun gaji lu naik 2 kali lipat. Ya. Terus gaji 20 juta, ya jadi 2 kali lipat setelah 5 tahun. Kalau itu kenaikannya 5%, berarti baru naik 2 kali lipat itu ketika lu 20 tahun lagi, kalau 5%. Ya dong? 20% 5 tahun. Kalau 10% 10 tahun, 5% 20 tahun. Ya. Anggaplah 10% lah. Karena ada kan jabatan kan langsung naik dikit ya. Ya, 10%. Dan lu nggak akan naik jabatan kecuali bos lu mati, pensiun atau resign atau dipecat. Lu nggak akan ngelewatin jadi direktur deh kecuali anaknya nggak ada yang mau kerja di perusahaan bapaknya. Bisa jadi direktur Sinarmas, bisa jadi direktur Astra. Kalau lu nggak pinter banget, nggak akan mungkin. Itu kalau level Sinarmas dan Astra ya. Kalau perusahaan keluarga, punya pabrik, bisa. Nggak mungkin, pasti kasih anaknya bos. Itu. Ini kalau dari sisi karyawan. Ini buat membuka mata ya. Nah, lu kasih lihat ini ke orang-orang yang kerja kantoran, lu liatin, orang nggak sadar ya, perlu disadarin. Terus kalau lu profesional, ya betul. Kalau lu pilot, pengacara, penyanyi, dokter, guru, makeup artis, atlet, kecuali atlet ya, bisa emang menghidupi masa pensiun lu, bisa, gue jamin. Lu jadi dokter bisa sampai tua. Tapi sekarang rasanya kalau kita mau jadi dokter rasanya telat ya. Kecuali teman-teman yang di sini udah dokter ya udah berarti udah good, you in the right track. Cuma semua profesi ini ketika lu sakit, maka lu nggak bisa kerja. Pilot tangan tremor, goodbye my love. Lu akan daratkan. Ya, penyanyi lu karena batuk-batuk
nggak bisa. COVID lu nggak kerja. Dokter, iya, kalau tremor tangan lu, atau lu stroke, lu nggak kerja. Guru juga sama, kayak online aja gitu kan. Makeup artist, emang ada makeup artist umur 60. Umur 40 juga udah nggak laku. Atlet, ya udah ini mestinya profesional yang bisa menghidupi pasien pensiun, atlet nggak termasuk ya. Ketika lu umur 50 ya udah nggak bisa. Susi Susanti bisa jadi lumayan, kenapa? Karena dia punya bisnis pijat. Elias Pikal, goodbye kan? Cuma jadi tukang pukul. Gitu. Oke, ini sisi profesional. Nah, ini gue mau ngomongin konvensional bisnis. Mungkin di sini teman-teman ada bisnis catering, bisnis restoran, dan lain-lain. Rata-rata keuntungan bisnis itu berapa sih? 30-40% setahun. Ya, rata-rata 3% lah per bulan. Intinya, ketika lu mau untung 30 juta per bulan, lu tuh harus punya modal 1 miliar. Lu modal 100 juta, dapat 30 juta, mimpi kali ya. Nggak mungkin. Pasti kira-kira 3% per bulan. 30 juta ini udah berdasarkan kepake data pengusaha ya. Terus kalau income-nya mau naik jadi 90 juta, ya lu store duit, lu nambah duit lagi. Nggak bisa. Lu mau kerja kayak orang gila tanpa ada pertambahan modal, tanpa buka cabang baru, tanpa buka toko baru, tanpa rekrut karyawan baru, tanpa buka pabrik baru, nggak beli mesin baru, income 30, pengen naikin 90. Nggak mungkin. No, coba No, kita tanya. No kan dulu punya restoran ya, warung sate tulang. Rame banget. Pakai modal nggak, No? Pakai atuh. Terus kalau lu mau naikin untungnya, lu harus invest modal atau lu kerja keras aja bisa? Nggak bisa, waktunya kan tetap sama. 6 jam. Yes, otomatis lu harus buka cabang dong. Betul. Waktu itu lo nggak salah coba di Cibubur ya? Ya, Cibubur ada. Nah, itu kan berarti modal baru dong. Ya. Dan belum tentu sukses juga dong. Sepi malah. Tapi malah, ya itu tadi gue bilang ya. Lu harus berani resiko, mau untungnya lebih besar, lu invest lagi. Dan itu belum tentu hasilnya sesuai yang lu harapkan. Oke, ini, lu mau profit segini, modal segini. Lu mau nambah profit, sorry man, lu harus nambah modal. Begitu seterusnya. Ini udah rumus. Dan jangan lupa, konvensional bisnis itu begini. Ini profit, ini time. Semua konvensional bisnis, kecuali bakmi GM mungkin, sama Hokkaido Bento, sama KFC. Semuanya akan naik dan turun. Hard Rock Cafe, nggak usah jauh-jauh deh. Rame, sepi. Oke, terus lu bilang apa? Sour Sally, Bread Talk, dulu rame, sekarang sepi. Holland Bakery, nggak usah ngomong. Dulu zaman bapak gua rame, sekarang ya sepi. Terus ada roti lagi yang di TA tuh yang enak tuh yang punya Holland Bakery itu siapa anaknya tuh? Ya roti coklatnya bun itu apa ya? Bukan adalah ya. Dulu rame, sekarang sepi. Semua pasti bisnis begitu. Tetapi insurance atau sebetulnya MLM ya, multi level marketing atau insurance lah. Itu team building tuh begini, pelan-pelan terus naik kayak orang gila. Gue udah cerita kan kemarin minggu lalu, hari Senin tentang bangun bisnis dari nol, dari bangun tim. Dulu gue datang sendirian sama Dila, sekarang sudah punya 143 orang. Gue udah nggak bisa rem. Hari ini tambah 17 orang total bulan ini. Gue nggak ada yang kenal, satupun. Gue bisa kenal Dina, gue bisa kenal Dwi, Ivan udah kenal lama. No, udah. Gue bisa kenal Ika, gue bisa kenal siapa lagi? Devina, Fani, Gista, David, Iran gue udah kenal. Poppy, Priscilia, Nancy, Malvin, Suarsi itu dari mana? Ya dari bisnis, dari teman to teman to teman to teman. That's namanya team building. Nah, insurance nggak ada habisnya. Sorry lo teman, bro gitu ya. Gini, lu bilang gini, Manlife itu dari tahun 1885.
Yang namanya dari dulu insurance sampai hari ini ada. Tetap rame, tetap bertahan. Lu sebutinnya bisnis yang dari dulu masih ada sampai sekarang. Bami GM, satu-satunya. Tapi apakah Bami GM bertahan 100 tahun lagi? I don't think so. Mana udah, lu jangan ikutan nanti lagi ngomong. Bami GM 100 tahun lagi masih ada? I don't think so, belum tentu tahu juga. Manaf 1885, berarti udah berapa tahun tuh? 135 tahunan kira-kira. 140 tahun. Masih ada, masih besar. Prudential dari tahun berapa? Gitu ya. Nggak ada bisnis yang bertahan 100 tahun ya, kecuali bank BUMN. Bank aja belum tentu bertahan. Bank aja Rabobank, ABN AMRO, bank-bank kecil ya, Bank Mas, bank ekonomi, nggak ada tuh 100 tahun, 50 tahun aja nggak. Kecuali ya BNI, BRI, nggak usah ngomong, men. Oke, dibilang gitu sama calon rekrut lu. Terus, lu punya mimpi dong, bro. Lu tuh perlu faster vehicle, jalan kaki, naik sepeda, Camellia, naik mobil atau naik pesawat, nyampe kok ke mimpi lu. Tapi lu pengen yang paling cepet dong. Nah, lu lihat kalau gaji lu sekarang per bulan 15 juta, untuk mencapai mimpi lu butuh berapa tahun? Gitu loh. Oke. Ya lu tadi seperti yang gue bilang sama orang tadi, ketika lu punya senior di kantor, lihat yang kerjanya 10 tahun lebih lama dari lu, yang mulainya sama ya, jangan bilang 10 lebih dari lu, tapi mulainya levelnya direktur ya, nggak bisa ngomong. Ini bisa ada manajer atau direktur yang benar-benar mulai dari bawah ya. Ada nggak direktur di tempat lu, bukan owner, bukan apa, pokoknya kerja ikut karyawan, dari nol. Selama 10 tahun lebih cepat dari lu. Rasanya nggak ada. Kalau ada pun direktur itu nggak? Bodong. Direktur boneka. Banyak owner perusahaan itu naruh direktur boneka sebagai orang yang namanya ditaruh di akte. Yang punya nggak mau nongol namanya. Nah, tapi direktur-direktur dikasih namanya si Pak Sapa gitu. Itu biasanya yang gaya pelangak-pelongok. Lu lihat deh. Gua tuh punya klien udah puluhan, ratusan ya. Setiap kali gua ketemu orang dan kalau di mukanya pelangak-pelongok, tapi itu sebetulnya direktur. Tapi itu dalam hal pengambil keputusan nggak ada apa-apanya. Semua nggak ada apa-apa. Semua tergantung yang punya. Siapa ya? Yang No, lu ngapain sih? Oke. Trip to your dream lagi. Selain faster, lu ngomong, udah tepat belum kerjaan lu untuk capai mimpi lu? Lu mau ke bulan naik pesawat ya nggak nyampe, lu harus pakai roket. Baru bisa nyampe. Kalau lu pengen punya cita-cita keluar negeri, jalan-jalan sebulan, tapi lu kerja karyawan, oke lah, taruhlah direktur gitu ya, gue kasih deh. Tapi lu nggak bisa cuti, ya nggak bisa dong. Gitu. Atau lu pengen anak lu sekolah luar negeri, gue pengen cita-cita anak gue tuh pinter banget, beasiswa begini, canggih. Gue pengen sekolahnya dia bila perlu sampai toto keterima di Harvard. Misal gitu ya, anak lu saking pinternya gitu ya. Tapi lu karyawan dengan gaji 10 juta atau 15 juta. Lu bisa bayarin nggak? Ketika lu nggak bisa, seperti kata David DBL, itu dosanya kita. Betul nggak? Ketika anak-anak mau dan bisa ya, kalau mau doang gampang. Dia mau dan bisa, tapi kitanya sebagai orang tua yang nggak bisa. Itu sih gua gara-gara David itu kena banget sih. Gitu. Ya, itu dosanya kita, men. Udah lu juga diem aja. Ini kenapa ya gue kalau Zoom satu rumah ikutan komen gitu. Minggu depan dosa gue ya, dosa kita kan gue belajar bareng itu tandanya, Jo. Belajar bareng, betul. Nah, why insurance business? Nah, lu bilang, udah ya denger ya itu alasan-alasan gue. Dan sekarang kenapa gue mau asuransi? Bilang gitu. Baru lu ngomong ini, catat. Gue udah bilang tadi bro, resistensi. Udah 1885 sampai sekarang bisnis ini ada.
Lu kalau ikut lu gini ya, lu udah tahu bisnis MLM misalkan, misal ya. Bisnis MLM tuh umurnya 5 tahun sekali. Lu kenapa ikutin sih gitu? Gue juga bingung sih. Ngikutin sesuatu yang udah tahu umurnya pendek ya. Terus lu ulang lagi. Nanti habis itu baru gue cari bisnis baru lagi, bro. Oke, terus lu start dari nol lagi, mulai lagi 5 tahun. Nah, lu kapan santainya gitu. Gue tuh mikirnya gitu sih. Oke, kerja yang bisa long lasting dong bisnisnya. Resistensi. Terus yang kedua untung. Lu nggak pakai modal bisnis ini. Cuma 225.000. Ketika lu nggak pakai modal, ada orang bayar premi 5 juta aja, lu sudah cuan. 4 minimal premi mana berapa? 4 juta ya. 20%-nya 800.000. Lu sudah untung. Orang cuma 225 begitu. Lu ngomong tuh gaya kayak gitu. Nadiem Makarim bikin Gojek masih rugi, bro. Ini udah langsung untung. Terus yang ketiga, P, perlu. Semua orang perlu asuransi. Muda, tua, laki, perempuan, anak kecil, kakek nenek bisa beli. Kan gue tanya, yang properti. Kalau income gue 20 juta bisa beli nggak? Sis, rumah. 10 juta deh, bisa beli nggak? Enggak. Karena lu perlu income minimal, lu perlu cicilan, rumah itu berapa sih? 500 juta deh gitu. Baru lu bisa beli. Kemarin rumah 200 juta aja, cicilannya 1,8 juta. Oke? Indir, kata bini gue tuh. Rumah 200 juta, nggak nyampe lagi. Rumah 180 juta, cicilannya 1,8 juta per bulan. Kalau income dia 10 juta, menurut lu berat nggak itu bayar cicilan rumah 2 juta? Jadi yang bisa beli hanya orang-orang tertentu. Nah, asuransi premi 340.000 bisa. Begitu berkebalikan dengan MLM. Lu bilang, nah MLM memang betul orang biasa bisa beli 1. Tapi orang super kaya beli paling berapa? 10. Nggak mungkin 1 kontainer kan, bro. Sis gitu ya. Nggak bisa dong. Lu kalau sekarang madu HDI harganya 1 biji 100.000. Orang kaya beli 5, 10, nggak mungkin 1 kontainer. Utsukushi deh, Utsukushi. 1 paket 1,2. 1,7 juta, anggaplah 2 juta ya. 1650. 1650 gitu. Sorry loh, Nen, ini gue cuma ngomong ya. 1650 gitu ya. Anggaplah 2 juta deh. Lu beli yang paket diamond berarti 12 biji kan? 24 juta. 19,8 juta. 19,8 juta. Oke, 20 juta. 20 juta kalau si Putra Sampurna beli berapa biji? Paling beli 5, 10 deh gitu. Mentok. Contohnya ada di sini agent kita waktu itu mau nawarin diamond. At the end akhirnya beli asuransi 500 juta orangnya. Pilih mana? Pas ditawarin ini kalau dia beli udah tuh goodbye, udah senang kita. Asik dapat diamond 20 juta. Udah puas. Tapi karena nggak nawarinnya itu malah nawarinnya asuransi dapatnya gopetiau. Gitu loh. Kemarin ada premi Jakarta Sampurna Strategik. Gua kasih tahu. Closing 40 miliar. Premi ya, teman-teman ya. 40 miliar. Gempa di manajemen. 40 M ada orang beli. Mau gila nggak? Nggak tahu, pokoknya 40 M. Ya, komisinya ini single premi MIP. Komisinya 1,5%. Berarti berapa tuh? Plus ya. Komisinya 8% single premi. 40 M 8% berapa? 5 M tambah 5% dapat 8 M tuh orang. Gila kan? Dan itu jangka panjang ya. Biasanya MLM ya cuma 5 tahun, 3 tahun, umurnya pendek gitu. Oke. Ketiga, semua orang perlu tadi kan? Semua orang perlu asuransi. Terus independen, ini buat karyawan. Bisa sambil ngurus anak-anak, Nancy di rumah sambil gelayutan sama Medi di badannya sambil Zoom. Kalau lu kerja di BCA nggak mungkin tuh. Karena BCA Zoom harus
Harus open video, nggak boleh nggak. Gitu. Lo harus kerja kantoran. Amati. Lu misalkan jadi apa namanya? Kalau lu tuh kerja kalau lu buka bisnis deh kopi, terus lu tanya sama Starbucks, Starbucks kasih tahu dong gua. Nah, ini Starbucks tuh, ini Starbucks tuh, ini Starbucks. Ini green tea beli di mana ya Starbucks? Terus botolnya beli di mana ya? Boleh tahu nggak? Dikatakan nobody ever reveal their secret. Anak gua SD kelas 6 aja bisa jawab begitu. Nobody will ever reveal your secret, katanya. Ya kan? Umur 6 aja bisa ngomong gitu, men. Apa lu ngomong ayo kelas 6. Lu ngomong sama Susite, boleh dong distributor salmon lu, men. Berapa di mana ya? Kasih tau gua dong. Nggak usah jauh-jauh. Gua kasih ini nomor telepon yang punya Bami GM. Terus lu tanya sama dia, gimana dong cara bikin pangsit lu? Kalau lu bisa, lu mau bayar berapa miliar aja dia nggak akan lepas. Oke? Di asuransi, setiap hari sampai enek. Sampai bosen kalau lu mau gua kasih setiap hari jam 10 pagi lu nonton tuh sesi Star yang Manulife. Terus lu mau ikut yang Allianz, gua kasih, gua punya temennya, gua kasih linknya. Mau belajar di mana? Gue belajar di Inspiration Bridge kemarin. Boleh gue masuk di dalam kelas Zoom-nya mereka. Gue cuma bilang, Olaf, gue Joe, boleh nggak gue ikut kelas lu? Mau belajar dari lu. Silakan Bro Joe, dijawab. Bro Joe. Itu yang punya Pro loh. Maksudnya agentnya ada 1.500 agent loh. Gue tanya mau belajar dia kasih linknya. Bro Joe. Giovanni Olaf, umur 31, income-nya dari 500 juta per bulan, men. Gila. Dan dia bikin kelasnya bagus. Terus hati. Di sini kita kerja pakai hati, nolong orang. Lu hari ini ada Melia ya? Mel? Ya. Ya, yang hari ini klaim 158 juta. Kita berdua ngototnya kayak apa? Ngusahainnya. Ngotot banget. Tuh, itu kalau nggak pakai hati nggak mungkin. Dan tuh udah deh ngototnya sampai kita drama-drama, inget gak? Drama sampai ngancem sedikit pura-pura karena gue tahu ya. Ya karena kliennya itu bayar hari Selasa, hari Rebo tuh Waisak. Ya, Waisak gitu, libur. Jadi udah bayar tapi kan belum oke proses. Submit oke prosesnya itu baru di-okein Manulife itu hari Kamis. Tanggal merah. Rebo itu tanggal merah, jadi Manulife dia bayarnya sore, udah malam gitu ya, malam. Terus Manulife baru terima. Terus karena besoknya tanggal merah, nggak dikerjain dong. Kamis siang sudah diokein, oke proses Kamis. Nah orangnya kecelakaan, Rebo pagi. Manulife bayar nggak mestinya? Nggak. Tapi kita ngusahain ya sampai gue telepon Kevin sampai kemana-mana. Kevin. Ya terus sampai gue bilang issued lah apalah, wah pakai bahasa putar balik, putar kiri, putar kanan. Itu pakai hati ngerjainnya. Kalau gua beli asuransi di bank, nah nggak mungkin orang bank bantuin. Ini kita agen nih bantuin orang. Pada gua kenal mata orang yang kenal gitu doang, cuma say hi gitu. Dia mau anggap Manulife jelek, emang gue pikirin sebetulnya loh. Tapi dapat itu kita dikasih apa? Cuma thank you. Orangnya bilang sama gue juga enggak, bilangnya sama Melia. Tapi it's okay, karena emang kliennya Melia. Ya kan? Jadi kita bantuin. Gitu. So this is kerja yang pakai hati, teman-teman. Teman-teman belum pernah kan? Gue mau cerita nyokap gue itu dulu gue ingat dikirimin makanan, kue, gara-gara bantuin klaim. Oke. Terus gue dikasih botol whisky waktu itu 4 botol sama klien gue yang gue bantuin 160 juta. Yang paling heboh itu terjadi di kota Medan. Dia masukin koran Medan 1 halaman penuh. Lu bayangin dimasukin Kompas sama kliennya. Ucapan terima kasih. Terima kasih kepada agen, nomornya ini, namanya ini, nomor handphonenya ini. Karena telah membantu kami ahli waris dari Bapak almarhum ini, sehingga proses klaim kami berjalan dengan lancar.
terima kasih Tuhan membalas budi baikmu. Gua masih ada tuh kalau gua mau cari di handphone gua lama, ada lembaran koran di koran men. Itu klien loh bikin gitu loh. Iya, ucapan terima kasih kalau dia dapat 10 M gitu nggak bayar gitu, 500 dibayar kali saking thank you-nya. Itu kalau nggak hati nggak bisa. Oke? Terus bisnis apa yang terbaik? Bisnis yang bisa berjalan seumur hidup, long lasting. Contoh mama gue udah 31 tahun. Dari tahun 90. Waduh. Iya, 31 tahun ya. Masih survive, masih jalan aja. Terus yang lebih senior dari nyokap gue itu ada namanya Bu Vero. Dia masuk dari tahun pertama Mark berdiri 1985. Sampai hari ini pensiun. Ketika pensiun, kenapa? Karena anak-anaknya nggak mau jalanin. Terus dia punya anak semua di Amerika. Oke? Anaknya satu di sini nggak mau, dia nggak mau jalanin. Terus apa yang dilakukan? Dia tunjuk ahli warisnya. Ahli warisnya itu misalkan kayak tangan kanannya dia lah yang sudah ikut Bu Vero nih udah lama. Jadi misalkan gue nanti tunjuk Melia gitu, tunjuk Helen, tunjuk Michael, tunjuk No gitu ya. Siapapun ya. Dan itu gue perjanjian notaris bahwa anak gue yang nggak mau jalanin tadi terima 20% dari income-nya gue yang udah gue kasih ke Michael misalkan. Gue warisin nih ke Michael. Nanti Michael tanda tangan notaris sama gue bahwa anak gue akan terima 20% dan surat notaris itu gue kirim ke Manulife yang ngatur supaya langsung by system transfer ke Michael selamanya. Asik nggak? Ini asuransi. Anaknya nggak harus jalanin. Itu bisa ya teman-teman. Bisa diwarisin. Terus bilang, oh asuransi susah. Lu kasih tahu gue dong, apa yang gampang. Let me know, please let me know ada yang gampang nggak? Yang bisa nyampe mimpi gue ya, yang tadi gue mau sekolah anak gue luar negeri, yang gue pengen ke sini, gue pengen ke situ, pengen ke situ gitu. Kasih tahu. Kalau ada, gue ikut lu, gue berhenti dari sekarang. Ini nggak usah jauh-jauh, gue bilang sama teman-teman, semua yang ada di sini, kalau ada yang bisa kasih tahu gue dengan nggak pakai modal, oke gampang, gue ikut aja, oke, nggak susah, terus bisa capai mimpi gue, ya gue kasih tahu ya mimpi gue ya. Mimpi gue adalah, gue itu bisa jalan-jalan 1 bulan nggak pulang. Sama isi rumah gue inilah. Contoh gini, gue tuh punya mimpi nggak ya cuma jalan-jalan. Jadi gini, misalkan anak gue nanti bisa ya keluar negeri, sekolah luar negeri. Dia sekolah, gue tuh main ke apartemen dia dan gue tinggal sebulan di sana. Ya gue groceries, gue sewa mobil, gue jalan-jalan, gue olahraga di sana, sepeda di sana, berenang di sana, gue canoeing di sana, berenang di kali di sana. Ya kan gue Ironman ya, gue pengen berenang di sungai gitu. Nah sungai itu kan bisanya cuma kalau gue sekolah, kalau gue di luar negeri ya, di Indonesia masa di Ciliwung. Atau waktu gue ingat sekali waktu gue ke Vancouver, itu apa? Ya canoeing ya. Bayar terus lu bisa kano sampai ujung. Lalu Kali Sunter aja orang punya mimpi kok di Kali Sunter. Ya nggak usah bercanda, nggak enak. Ya, gitu intinya. Terus habis itu ya itu ada yang susah nggak, ada yang gampang nggak, let me know. Gitu loh. Oke. Terus how to start? Bir. Belajar iklan rekrut. Ya ini bir. Belajar iklan rekrut. Semua bisnis juga pakai belajar. Semua bisnis pakai iklan. Lu belajar dong cara bikin resoles yang enak. Belajar dong bikin madu yang berkhasiat, bisa HDI ya. Semua ya belajar. Habis itu apa? Lu iklan. HDI juga pakai iklan, Utsukushi juga pakai iklan. Semua bisnis pakai iklan. Properti pakai iklan dong, gila. Dipajang-pajang ya nggak Mel? Dipajang-pajang di rumah. Harap hubungi muka kita pakai jas. Satu rumah isinya 10 flyer, 10 spanduk. Itu iklan.
Dan ketika udah sukses, udah makin sibuk, ya lu perlu rekrut, lu ajak orang. Ya lu ngomong ini ke prospekan lu. Oke? Nah, gimana cara sukses? Tadi kan cara mulai. Cara sukses ya ini cabe. Komitmen, teman-teman hadir meeting di sini Zoom. Ya kan, datang ikut kelas. Terus apa? Aktivitas ya lakuin. Kayak Nancy tadi jam 10, next, jam 1, next. Jam 7 Zoom lagi. Ini aktivitas. Terus kayak Ika tadi, kantor, meeting, ujian syariah. Terus si siapa? Start. Kalau gua pakai waker biasanya. Jam 9 langsung tririt. Ya udah gua kontak-kontak. Nanti jam 9 lagi tririt, laporan kena buat step. Terus ya bangga. Ketika lu nggak berani ngomong, sorry, teman-teman di sini yang nggak pernah yang main di IG tapi nggak pernah sebut Instagramnya bahwa dia tuh agen Manulife, ya gue nggak bilang itu nggak bagus ya. Bisa jalan kok. Zaman dulu nggak pakai Instagram jalan. Cuman berarti kan kita harus prospecting terus. Dengan kalau kita itu ada orang, kalau kita berani posting iklan dan bangga ya, kan kita tiba-tiba dikontak orang. Siapa di sini yang pernah dikontak sama dari Instagram terus jadi klien closing atau jadi agen, ada nggak? Gua pernah. Hah? Ada. Gua pernah. Ada, tuh. Ada ya. Semua ada ya. Michael pernah. Terus Ika ada kemarin. Kalau Neni ada. Ivan ada. Terus Marika ada, Mia ada. Yang bukan gua tahu ya, yang teman-teman ini yang gua nggak tahu deh, tapi yang tahu tuh gua tahu ya tadi Dila tuh ada, Helen ada, Melia banyak. Ya itu, ketika lu nggak pernah ngomong ya belum tentu kejadian. Tapi ketika lu tulis, posting, pasti ada. Kemarin Anne sama Ika pernah kejadian ya. Ika prospek temennya A, terus temennya bilang, lu di tim Gaspol ya, coba. Lo tau Remaya lihat IG lu Gaspol, gue juga punya teman baik di Jogja, namanya Anne, tim Gaspol juga dia, ya kan? Tuh bangga, lu harus pokoknya sama semua orang harus ngomong jadi agen, nggak usah malu. Orang tuh suruh ngomong agen tuh malu. Orang kita berbuat baik kok malu. Ketika kita kaya kok malu. Sekarang gini, orang yang sudah berduit, nggak perlu duit kayak Kartika gitu ya, mau jalanin asuransi. Dia nggak gengsi. Nah kita, duitnya mungkin ngepas ya, tapi kok kita gengsi ya. Gue kasih tahu, lu gengsi nggak lu kaya. Tapi kalau lu kaya, apa Mike? Kalau lu kaya, lu akan bergengsi. Yeah. Lu akan bergengsi. Iya, kalau kaya lu pasti bergengsi. Ketika lu kaya kayak Denny Utama, orang-orang kepengen jadi dia. Tapi pas dulu diajakin Denny, mereka malu-malu nggak mau. Gengsi lah apa. Oke. Ada teman yang pernah bilang sama gue pernah tawarin, dia bilang, gue ngomong gini, lu lihat gue, ya lu sekarang sukses ya Jo, gini, ya udah ikut gue dong, yuk kita sukses bareng, atau someday lu lihat gue sukses, lu lihat gue tambah sukses, gue gituin lu, terus bilang ya udah gue ikut Jo, tapi ya ternyata nggak jalan, nggak apa-apa. Jadi memang asuransi ya begitulah ya. Terus energi. Energi yang apa ya, meluap-meluap. Banyak teman-teman, gue yakin teman-teman yang hadir di sini semuanya sudah energi meluap-meluap. Ketika energi lu meluap-meluap, percayalah, bisnis itu akan berjalan. Semua usaha, semua kerjaan itu diawali dengan kerja keras. Lu apa? Anthony Salim, jaban bapaknya Sudono Salim, Lim Siu Leong. Kalau nggak kerja keras nggak mungkin jadi begitu. Dia nggak tidur tuh. Anthony Salim pun begitu kok anaknya. Udah kaya dia nggak ongkang-ongkang, dia tetap kerja kayak orang gila.
yang nemuin gue kemarin baca itu loh, apa Maria Gilbert ya. Gue lihat di Wikipedia ada cerita dia. Maria Gilbert tuh yang orang Inggris tuh yang nemuin COVID. Ya, dia itu tidurnya cuma 4 jam. Asli dia tertidur di laboratorium. Ya, gue baca ceritanya ya. Dia tertidur di laboratorium. Dia ngotot kayak orang gila supaya bisa nemuin vaksin COVID secepat-cepatnya. Dan begitu dapat pun dia lepas ya itu ya patennya, dia tidak dapat 1 sen pun ya. Itu orang yang luar biasa. Kemudian lu Google di YouTube ya, Cristiano Ronaldo Activity Day. Lu Google ada di YouTube. Jadi ada orang ngikutin gaya pakai video apa namanya? Dia pasang kamera diem-diem di rumahnya Cristiano Ronaldo. Trespassing privacy, yes, I know. Tapi itu ternyata Ronaldo hidup ya. Bangun pagi, begitu bangun dia sit up, men. Turun ranjang dia sit up dulu. Habis sit up, dia langsung keluar lari pagi. Habis lari pagi, dia makan. Terus balik-balik, dia masih nendang bola. Baru mandi. Terus habis itu latihan, pulang mending ngapain kagak. Main itu apa? Ngayuh. Apa sih konsep ya, Pan? Dayung ya? Dayung. Habis itu dia makan lagi buah-buah terus sepeda. Najis lu. Ya no wonder deh gajinya, income-nya kemarin kayak Lionel Messi ya, satu hari 1,6 miliar income dia. Ya latihannya kayak gitu. Nah, bandingin sama kita. Bangun tidur, ngejoprak di sofa. Terus rebah-rebahan, lihat Instagram. Terus lu pengen income 1,6 M. Ya mimpi kali ya. Gitu. Oke? Nih, income di insurance. Ya ini sih, lu boleh cerita, boleh enggak. Tapi ini gue pakai buat, kalau misalkan dia nanya. Kalau kita 30 juta closing, komisi kita tuh kira-kira tuh dapat 9 juta. Komisi 20% plus bonus 55. Plus 10 lah. Gue ini kira-kira ya 9 juta. Sekarang kalau lu punya tim 5 orang, 5 kali 30, 150 juta overhead itu 55%, income lu 15 juta per bulan. Kalau 5 orang ini cari 5 lagi, 25. Ya segini. Gua kasih tahu teman-teman, bisnis yang paling bagus itu MLM sebetulnya. Asuransi itu ada MLM-nya, yes. Utsukushi juga MLM. Terus apa namanya? Kecuali Bami GM ya. KFC itu MLM nggak? MLM. Sour Sally, MLM, Bread Talk, MLM, Dear Butter, MLM, franchise itu MLM, cuma dihalus aja kesannya, gitu. MLM itu franchise yang nggak pakai duit. Kalau franchise ya pakai duit, tapi sama sistemnya, anak ke anak, anak ke anak. Oke, jadi mirip. Ya udah, gitu. Gue mau kasih satu video. Mau lihat? Ini video ini gue kirim, kalau teman-teman mau kirim ke temannya ya boleh. I've seen this more than one time. It's boring. Suaranya keluar nggak ya? Enggak. Tantar. Mana sih caranya? Bang ya. Oh, lu ngapain sih, Nok? Lagi di kamar mandi. Share video. Masih Ya. punya mimpi. Lebih dari jutaan manusia hidup di muka bumi. Menjalani hari demi hari, melakukan rutinitas tanpa henti.
berusaha mencari suap nasi, dan kalau bisa, sebongkah berlian. Terbangun sebelum sang surya datang. Berulang, dan terulang, sampai kita lupa apa tujuan hidup kita di dunia. Apa yang aku inginkan dalam hidupku? Apa mimpiku? Apa mimpimu? Saya cita-cita naik kapal. Ibu ingin punya mobil. Saya ingin keliling dunia bersama keluarga. Cita-cita saya menjadi TNI. Pernahkah kamu mencoba meraihnya? Sekarang, tutup matamu. Lalu, mengapa kamu tak mencoba? Ya, itu video ya. Ya, nggak perlu ini sih. Gue lagi bikin video yang versi kita ya. Ini kan tadi pengen jadi TNI, pengen apa ya. Gue sudah bikin video kemarin yang datang ke kantor. Gue udah shoot ya. Ada Melia, ada Ika, ada Helen. Kemarin pokoknya hari Senin ya. Senin tuh bos kita Senin atau Selasa itulah. Selasa, Senin ya Mel. Senin. Ya Senin. Videonya udah di tangan Melia, lagi mau diedit ke temannya dia. Ya, nanti kita bikin seperti itu. Ada yang mau tanya nggak? Tadi Silvi nanya, ada apa lu Sil? Tadi pagi nanya broadcast. Kalau gua sih nggak akan broadcast nih. Saya lebih baik nih yang gue copy paste. Gue broadcast di grup. Gue mau broadcast di grup SMA. Nggak ada yang respon, percayalah sama gue. Karena gue juga ngelakuin. Gue broadcast something kok di grup Raya Union. Yang broadcast juga nggak, yang respon juga nggak semua. Apalagi lu broadcast di grup X alumni SMA tentang asuransi. Gue yang broadcast di grup asuransi aja belum tentu direspon. Ya kan? Gue broadcast apa di grup Raya Union Kuning. Yang oke kok, siap kok. Ya, siap tar malam kok. Itu aja nggak nyampe separoh. Nah, kecuali lu direktur Asra, lu broadcast di grup karyawan. Besok pagi jam 9 pagi ke rumah saya. Siap Pak, kalau enggak saya pecat. Kalau enggak semua respon. Gue bilang tolong respon ketikan saya ini ya. Gue pengen tahu gue nanti kapan ya, seminggu lagi gue ngomong gitu, gue broadcast something, terus gue tulis harap respon kalau baca. Gue jamin nggak sampai separuh. Apalagi lu broadcast di grup SMA. Aduh, oke, gitu jawaban gue. Tadi pagi kan lu nanya ya. Ada yang nanya lagi nggak? Jawab mau nanya. Lo kan rekrut banyak nih. Karena Ya. nggak ada yang nanya langsung ke komisi. Terus gimana cara jelasin? Sementara lo tadi ngomong kan jangan ngomong duit dulu. Tapi kan mungkin ada orang yang pengen Ya. tahu. Gitu. Gimana cara ngomongnya? Oh ya, gue kasih tahu. Ya kasih tahu komisi 20%. Kasih tahu komisi 20%. Kalau lu komisi dapat 1 juta, komisi lu 10%, 2,5, 25, 4 juta, 40, 5,5, 55. Itu sebagai produser ya, lu gitu. Nah, sebagai rekruter, bangun tim, langsung tembak sebagai bangun tim. Oh, lu ajak teman, lu dapat 25% dari komisinya teman itu, begituin. Terus kalau dia ternyata kalau lu nanti udah jadi UM, manager, lu akan dapatnya naik ya 55%. Ngomong aja. Oh, jadi tapi bikinnya sesimpel itu. Iya. Tapi maksud gue tadi kan lo ngomong di awal kan
jangan Oh, ya. kayak ngiming-ngimingin uang gitu kan. Karena Yes. emang lu kan juga lu jarang lakukan Betul. juga sebenarnya. Ya, gue Cuman kan- tidak pernah melakukan, tapi ketika itu orang bertanya, gue harus jawab dong. Oke, jadi sebenarnya nggak apa-apa juga dong kalau kita. Nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau lu yang ngimingin duluan, Ya. nggak pas. Ya, dia Kecuali mungkin dia nggak. nanya, Tapi kecuali dia nanya. Kalau dia nanya, Oke. masa kita jawab, udah lu nggak usah nanya-nanya, yang penting ikut. Ya enggak lah. Kalau dia nanya, ya kita jawab. Nah. Kayak Ivan waktu itu nanya kok, ya gue jawab. Ya, Van ya. Gue jawab, rekruter apa gitu, gue jawab kok. Pokoknya kita harus menguasai. Tapi ya jawabnya simpel aja, 20, 10. Jadi kita bilang komisi 20. Terus yang 1 juta 10%, 2,5, 25, itu tuh harus hafal tuh. Udah cukup itu, yang MAB nggak perlu lah. Udah segitu. Terus habis itu lu jelasin lagi masalah recruiting, 25 sama 50%. Itu aja. Beres deh. Silvi, ada namanya Silvi dong sini. Kok Silvi, bukan Gista. Mana Gista? Gis. Ini anak gue terbaru. Gista ya. Lu waktu itu pengen ikut kenapa, Gis? Pertama sebenarnya emang lagi cari insurance. Kayak gitu. Terus kedua waktu kita ketemu di Tebet. Iya, ketemu di Tebet. Terus pingin ini aja sih waktu itu, terus juga ditawarin itu pingin kayak hal yang baru sih buat aku di sales itu ya. Karena kan aku dulunya kayak back office banget kan. Yes. Dan waktu gue kayak sering mempertanyakan lah orang sales, masa gitu aja nggak bisa jualan. Nah kalau sekarang kan kadang ngerasain sendiri. Aku merasa kayak gini sih, kalau gue nggak bisa melakukan berarti gue nggak berhak ngejudge orang itu bisa atau nggak bisa kayak gitu. Jadi gue juga pengen learning something yang baru gitu. Ya, gue padahal nawarin lu iseng ya Gis ya. Iya. Nggak serius loh. Orang kita ngobrol sama Julia saat itu nggak ngomongin asuransi. Terus gue cuma bilang, kalau lu mau kontak gue masa ketembak aja. Semua orang itu gue tembak. Nggak ada satupun yang nggak pernah gue tembak. Cuek aja. Mau ikut, niatnya beli doang sih waktu itu. Iya, ya kan? Terus tiba-tiba lu kasih Julia kontak gue, Jojo, masih inget nggak temen gue yang satu itu pakai baju putih? Iya, kenapa? Ya dia mau jadi agen loh. Oh ya? Biasanya kata-kata pamungkas lo apa, Jo? Kan tadi bilang semua orang gue tembak. Nah, kata-kata pamungkas lo pada nembak apa? Lo habis pensiun mau ngapain? Itu sih. Gue pribadi kenanya di situ kan. Gue pribadi kenapa memutuskan pindah kan karena gue kena di situ. Income gue tuh 1,4 M ya. Lumayan lah ya, 100 juta lebih. Tapi habis pensiun gue ngapain? Gitu loh, habis pensiun, itu kan komisi 1,4, tapi gaji gue tuh 12.500.000. Pakai tunjangan makan 500.000, tunjangan apa namanya, transport 500.000. Jadi gue terima 13,5 before tax. Berarti gaji gue 13,5 ya saat itu ya. Kalau 13,5 ditambah sama apa namanya kali pensiun gue 32 kali, gue cuma berapa sih? Ya anggaplah 12,5, gue kerja berarti 20 tahun lagi ya. Kalau gue naik 5%, mungkin nggak 5%, lu tahu ya Mi, kalau di IBI naik 5% mungkin nggak gitu. Ketawa lu. Anggaplah 25 juta lah, 20 tahun lagi ya kira-kira ya. 25 juta kali 32 kali, berarti pesangon gue tuh cuma 650 juta. Nah, 150 juta doang. Cukup nggak? Sampai umur 75 deh, nggak usah jauh-jauh lah. 6 bulan habis. Terus gue ngeliat bapak gue dong. Bapak gue kan kerja jadi direktur ya dulu ya. Terus sekarang hidupnya jujur aja. Ya emak gue yang nanggung lah. Nah, emak gue bisa begitu kenapa? Di asuransi. Terus kalau kita punya mertua, kita punya mama, kita punya papa, yang kalau kita ngasih kado ulang tahun, kayak menggarami lautan gitu ya. Ada ya mungkin teman-teman di sini ya, lu mau ngasih kado papa mama lu ulang tahun ya, lu mau ngasih sesuatu nih, tapi kayak ngerasa ngasih apa ya,
gue kasih barang 1 juta kayak garami lautan ya. Akhirnya lu ngasih angpau 1 juta buat mereka kayak garami lautan. Akhirnya lu nyari hadiah yang lebih meaningful, right? Gitu, yang lebih meaningful buat mereka. Karena lu ngasih duit 500 1 juta, kok nggak ada artinya ya. Nah, tanya, lu lihat mereka bisa begitu karena apa? Punya bisnis atau enggak? Gitu aja. Kok, tapi kalau nembak orang yang punya yang dia basically-nya entrepreneur, Ya, kalau tadi, itu kan lu untung berapa? Lu mau dapat 30 juta, modal lu berapa? Lu mau coba ini enggak? Itu 1. Terus kedua, konvensional bisnis kan ada masanya ya turun. Lu nggak pengen coba sesuatu yang nggak ada masanya, nggak ada endingnya, nggak ada ending loh. Kerjaan ini tidak ada endingnya. Endingnya adalah ketika lu menyerah dan lu berhenti, udah itu aja. Tapi nggak ada endingnya. Oke? Ya. Mau zaman perang, zaman masih pakai kuda, kereta uap, sampai kereta mobil diesel, bensin, asuransi tetap ada. Ini nggak, lu sadar nggak sih? Dari zaman, 1885 ya, Soeharto baru lahir katanya. R.A. Kartini tahun berapa sih? 1905 ya. Kartini belum lahir. 1905. Berapa sih? Gue ingatnya cuma di Ponorogo 1830, 1835. Iya, benar. That's it gitu ya. Tahun 1885 tuh Indonesia lagi apa ya gitu. Ya. Lagi apa 1800 masih Majapahit. Ya di Ponorogo itulah ya. Masih zaman-zaman itu masih ya R.A. Kartini kali 1900 kali ya gitu ya. Udah ada asuransi, Jack. Manulife udah ada, Manulife ya. Sampai sekarang zaman udah model pandemi udah pakai sosial media, udah pakai video, jalan tuh. Nah, kalau dulu nenek gua toko sepatu ya. Toko sepatu di Jalan Mataram Semarang situ. Orang Semarang mungkin tahu duit tuh. Toko sepatu. Ya, habis tuh. Karena toko sepatu kalah sama Bata. Zaman dulu Bata masuk bubar langsung. Nah, kalau lu ketemu temen lo dari sisi standar hidupnya bagus lah. Maksudnya nggak ada kekurangan sama sekali, malah mungkin dia berlebih. Terus ini karena ini gue lagi gue rasain gitu ya. Kan lo bilang, lo kenapa nggak ajak sahabat lo, Mi, gitu kan. Nah, ya kendalanya adalah mereka kondisinya saat ini lagi ya bagus zona lah. nyaman. Zona nyaman. Terus mereka pas gue tanya, ya mereka menurut gue gengsi gitu, jadi agen asuransi tuh gengsi karena pasti mereka berpikir, aduh gue mesti nawarin produk asuransi ke teman gue, nanti gue nggak ditemenin, bla bla bla. Dan gue sudah jawab seperti yang lo bilang, itu biasanya cuma prasangka kita aja kan, nggak ditemenin. Gitu. Gue sampai bilang gini, gue udah jadi agen asuransi tahun lalu, nah lu masih temenan sama gue, sampai gue gituin kan, terus dia ketawa gitu. Ya cuma mereka masih tetap nggak tahu ya, mungkin belum believe gitu. Nah, lalu kalau ada kasus gitu gimana? Sementara mereka lagi zonanya nyaman banget nih, background keuangannya juga bagus banget. Gitu. Ellen, kenapa lu mau sih, Len? Ada Ellen nggak? Ellen apa mau? Nancy, kenapa mau, Nen? Bisa jawab nggak? Nen, lu kok gue panggil atau Helen tuh siapa? Jawab dong. Ya, halo. Yes, why you want to join with us? Pengen ya banyak skill pengembangan diri ya, karena jujur benar-benar nggak paham soal asuransi. Maksudnya ide tentang asuransinya yes, oke, ngerti. Tapi untuk unit link lah itu sampai kayaknya menurut aku tuh mau baca polisnya aja kayaknya tuh ngejelimet gitu. Cuma sekarang jadi makanya aku pikir udah lebih baik langsung terjun langsung aja untuk pahamin aja sekalian gitu.
Jadi Nancy ini pengen join karena pengen belajar nih. Helen juga sama, pengen join karena belajar. Yana juga sama. Jadi ya teman ya nama-nama gue sebut ya lumayan lah ya. Sebetulnya soal nyaman juga. Ekonomi bukan menjadi pemicu mereka join, tapi mungkin pengen belajar. Kenapa? Ada yang lain selain belajar. Apa? Gue mau yang kayak kemarin gue bilang, gue mau pensiun dengan tenang gitu ya. Which sekarang mungkin gue belum punya dana untuk pensiun itu. Gue mau nikmati pensiun gue. Kalau bisa malah pensiun dini. Nah, bisnis mungkin bokap gue ada, tapi kita juga nggak tahu itu bisnis seberapa sustainable, seberapa tahan tuh bisnis. Terus di saat pandemi kayak gini, banyak banget bisnis yang berjatuhan. Tapi ya balik lagi kayak yang lo bilang, Manulife itu udah bertahan segini lama, bahkan di saat pandemi kayak gini, dia nggak goyang gitu. Ya mungkin ada goyangnya gitu, tapi buat kita resikonya sangat rendah. Artinya kalau kita sebagai pemegang bisnis itu kan resikonya ada di tangan kita. Dan itu kalau misalnya jatuh ya udah kita jatuh semua gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai agent, resiko itu nggak di kita. Betul. Resikonya di Manulife. Iya. Ya paling-paling akhirnya kita kehilangan pendapatan, tapi apa yang udah kita keluarkan nggak hilang. Apa yang udah kita dapat nggak tiba-tiba hilang begitu aja. Lu nggak store modal lah, nggak hilang intinya gitu. Orang nggak ada modal. Jadi mungkin ya lu sambil ngobrol santai aja. Ketika lu pengen rekrut dia, itu biasanya malah nggak jadi. Karena dari otak lu sama rekrut itu sama kayak prospek kok sebetulnya. Sama kayak kita closing. Ketika lu ngarepin, nggak closing. Kalau lu santai aja, mungkin closing. Pada saat gue sharing di MDRT kemarin, kalau lu dengerin kan gue bilang, untuk dapat klien, branding lu adalah lu profesional gitu ya. Tapi ketika lu mau punya tim, branding lu tuh fun. Jadi biarkan mereka pengen tahu, penasaran, lu tuh ngapain sih, Mi? Gitu loh. Kok seseruan, kok seru ya? Kan ada orang yang punya mental senang bantu orang gitu ya, nolong orang. Ada orang yang pengen mental tuh pengen belajar hal baru, terus kayak Nancy itu tuh pengen belajar hal baru. Terus kan Kartika, lu belum waktu itu KMP ya? Ada yang inget nggak? Dia sharing apa tuh? Orang yang punya hotel, keluarga nomor 1 or 2. 2 besar lah ya, nggak bisa diadu mana yang lebih kaya ya. Pokoknya gue kalau nanya orang Cirebon, lu tanya namanya mereka. Namanya Kartika Mulia Putri, keluarga mulia. Itu nggak mungkin ada yang nggak tahu orang Cirebon. Gue main ketemu orang dibilang dia jadi di Cirebon tuh ada 2 keluarga, Jo. Mulia sama Cokro. Dua-duanya saingan. Satu bikin ini, satu bikin sono. Satu bikin sini, satu bikin sono. Itu 2 orang keluarga paling kaya. Tanya sama dia kenapa. Ada inget nggak dia jawab apa? Ayo, mungkin ada yang mau sharing. Pada saat kita ketemu KMP ngomongnya apa? Kenapa dia mau? Mau jalan-jalan. Yes. Dia bilang, gue pengen keluar dari kota Cirebon. Sekayanya apapun gue di Cirebon, Jo. Cirebon, nggak bisa keluar. Gue mau keluar, ditanya emak gue, lu ngapain? Tapi sekarang dia mau ke Jakarta, mah mau prospek. Terus dia pengen gimana ya? Dia bilang satu sama gue, Jo, perusahaan keluarga, lu mau sehebat apapun, papa mama lu nggak pernah muji lu. Ya dia muji dalam hati, oke lah ya, tapi nggak pernah bilang, wah kamu hebat ya, luar biasa, papa bangga sama kamu. Never happen, man, jarang lah gitu ya. Come apalagi papa mama lu zaman cek-cek. Papa mama lu cek-cek gitu, nggak mungkin lah dia ngomong gitu. Tapi ketika lu salah, lu dimaki. Nah, KMP sama.
Dia bikin Aston, dia desain sampai segitu bagus, ya papanya nggak keluar kata bagus, nggak, biasa aja. Oke. Tapi ketika Kartika itu naik panggung main New Life, bangga dong. Papa bilang, nggak nyangka anak papa hebat juga. Karena apa yang dikerjain bukan urusan kantornya dia. Kerjaan lain. Dan kalau kita kerja ikut orang tua, ya bukan gimana ya. Gue punya teman baik tuh, gue punya teman tuh Ardi Bakri yang kemarin kena kasus sabu-sabu. Itu teman gue. Ya kita tuh kalau di Kanisius ngomongin dia, lu nggak terima gaji bro, uang jajan. Uang jajan tergantung papa lu mau ngasih berapa, gitu aja. Bukan gaji tuh. Oke? Ya kalau model Ardi sih dia bodoh amat ya, memang pengennya foya-foya. Tapi ketika lu bicara sama kokonya, gua kenal ya kokonya. Itu jauh sama Ardi, langit dan bumi. Itu kalau keluarga Bakri, pewarisnya si Ardi sih bangkrut tuh Bakri. Untung bukan, tapi Anin kan. Dan Anin bicara lain, kalau Anin bagus. Jadi Mi nggak usah takut nih, ya memang lu harus branding, ya biarin aja, mungkin nggak sekarang, mungkin someday. Oke, ada lagi? Ada mau tambahin deh mungkin. Jangan gue yang ngomong terus. Nggak ada? Kalau nggak ada, besok Melia yang akan sharing gimana dia mau, kemudian apa yang dilakukan sampai dia menjadi MDRT 2 kali berturut-turut loh, gitu ya. Apa yang dilakukan dia dalam hal prospecting dan lain-lain. Kemudian teman-teman, gue mau bahas sepeda ya. Jadi kita dapat sponsor lah dari Pro Action Bike, sepeda lipat. Ya, sepedanya nggak murah men, gue tahu di atas 3-4 juta itu, gitu ya. Boleh pilih yang mana aja. Ya, teman-teman mau pilih warna boleh. Nah, sepeda ini akan diberikan 1 cash count oke proses sama dengan 1 voucher. Oke. Silvi Gunawan hari ini dapat 1 voucher. Tunggu belum oke proses. Yang udah dapat tuh Devina, Mike, terus habis itu ada siapa lagi ya? Ada lupa gue. Ada Priscilia ya. Ada gue nggak hafal siapa aja sih udah proses. Ntar gue bacain ya. Ini jadi kondisi voucher per hari ini. Vouchernya itu dari per kapan? 1 Agustus sampai 31 Agustus. Oke. Rumah lu berisik banget ya, Nok ya. Suara angin ya. Iya, baling-baling. Devina 2 cash count. Enok 1 cash count. Daniel 1, Dina 1, Hari 1, Yona 1, Yana 1, Priscilia 1. Itu adalah nama-nama yang oke dapat 1 voucher. Kecuali Devina dapat 2 ya. Yang sudah submit ada Marika, Lili, Melia, Anne, Ika, Priscilia, Dino, dan Helen. Nama-nama ini nanti kalau udah oke proses, dikasih 1 voucher. Voucher ini akan diundi tanggal 1 September. Pemenang pertama dapat sepeda, boleh pilih warna, boleh pilih merek, suka-suka lu. Datang ke tokonya pilih sendiri. Ya, yang di luar kota nanti dikirim, tenang aja. Bebas biaya pengiriman gue nanggung. Kemudian bila perlu gue anterin. Nah, gitu deh. Ya, gue anterin. Coba, yang menang yang di luar kota spesial gue anterin. Kecuali yang luar pulau ya. Kalau Furi sama yang di Mataram ya maaf gitu. Tapi kalau Jogja, Semarang, Surabaya, Bandung ada tim kita ya. Gua anterin ke rumah. Kurang apa coba? Wow, oke. Terus dapat Xiaomi EarPod 2 biji diundi juga.
Itu ya. Jadi teman-teman, ayo bulan Agustus ini nggak pernah terjadi ya. Gue tadi posting semua udah pada heboh. Leader-leader Manulife yang lain udah japri gue, gila tim Gaspol, hadiahnya sepeda. Coba sepeda nggak murah ya, 5 juta lebih tuh. Oke. Terus habis itu tanggal 17 Agustus kita dikasih sepeda 2. Yang satu kita buat serius, yang satu kita buat hura-hura. Hura-hura ini gue kasih tahu ya teman-teman, tujuannya bukan sekedar dapat sepeda. So posting gila-gilaan di Instagram lu, ya itu yang tadi bendera apa, merdeka bangsaku, Gaspol timku ya, merah putih teruslah berkibar. Posting di IG Story setiap hari berapa tuh? Bang, nanti gue bikinin lagi yang baru, yang flyer yang berbeda. Itu adalah branding buat teman-teman. Gila, tim lu asik banget sih, Mia. Ngapain aja dapat hadiah sepeda? Lu serius? Ya, jadi gue mau bikin seperti itu. Itu tugas gue. Ngebuatin flyer, ngebuatin video. Dan nanti kita semua pakai baju modal sayang. Tadi gue udah cek, sewa baju cuma 150. Lu pakai stiker ada di Tokopedia, stiker merah putih, bopeng-bopengin, pakai ikat pita. Pokoknya kita dandan. Ini bukan sekedar niat-niatan yang look silly ya. No, this is for the branding. Semua ada ujung di balik bakwan, ada udang di balik bakwan. Gue udah pikirin semuanya. Ketika kita branding foto ditaruh di IG, all about not apa ya? Hashtagnya apa? Merdeka bangsaku, Gaspol timku. Jangan kasih kendor. Hidup nggak cuma asuransi. Hashtag Pro Action Bike. Kita kasih iklan. Hashtag My New Life. Kan orang berpikir, emang kerja jadi agen nggak semua sekedar prospek loh. Kita juga bisa seru-seruan. Lu posting kayak gitu, terus kita nanti Zoom ya. Jam 11. Jadi foto itu harus diposting sebelum jam 10:30. Terakhir jam 11 berapa deh? Terakhir 10:45 postingan itu harus dipost di IG teman-teman. Dan IG teman-teman please jangan di private ya, karena gue mau lihat kan, gue mau jadi juri kan. Lihat, jurinya gue minta Kevin sama Pro Action buat, gue undang Kevin ya. Bahkan kemarin gue godain Kevin, gue mau undang Anil. Kalau sampai Anil datang sih gempar sih. Ya, nyokap gue bilang janganlah kamu ngundang Anil. Anil itu CEO-nya Manulife untuk Asia Pasifik. Terus gue bilang nanggung mam kalau Anil, gue sekalian Roy Gori, CEO Manulife Kanada. Tapi jamnya kebalik, kalau kita jam 11 malam. Dia siapa tahu mau ya kan, gue cuek aja. Gue tinggal japri dong di DM. Hai, kalau dia mau kan luar biasa, ya kan? Jadi kita Zoom jam 11. Pakai baju itu, nanti screen capture, terus gue bikinin apa namanya background ya, video on ya. Kalau video nggak on, batal, menang hadiah nggak dapat. Jadi hadiah sepeda berdasarkan keputusan juri mana yang terbaik. Yang pertama dapat sepeda, yang kedua dan ketiga gue kasih earpod lagi. Video harus on dan pada saat Zoom tongolin atributnya dipakai, pakai background. Video on, video off, menang, hadiah tutup, nggak berlaku. Dia hadiah hanya untuk orang yang datang Zoom dan videonya on. Jadi semua video on, pakai atribut, pakai background. Screen capture, langsung posting di IG. Dan gue bayar orang. Nanti semua foto-foto teman-teman yang ikutan akan dikompil jadi satu video. Dan I pay buat bikin video secara profesional. Nanti posting di IG-nya. Itu gue cuma bisa bantu teman-teman rekrut dan jualan lewat cara itu. Background nggak semua bisa kali, Jo. Apa? Kalau background nggak semua bisa, jadi bukan syarat mutlak kali. Ya, background nggak, tapi video harus on. Background tuh intinya, no, belakang lu nggak boleh kayak gitu. Belakang lu harus tembok. Ketika belakang lu tembok, pasti jali. Ya lu pakai, ya lu beginilah, tembok lah. Kalau bisa kan lebih bagus ya. Kita seru-seruan tanggal jam 11 siang. Nanti langsung diposting. Ika, itu ya videonya buat si Tommy harus bisa jadi maksimal besok.
Ya Kak. Video apa? Yang mana? Nanti videonya kita pakai baju-baju itu, kita kasih si Tommy, dia harus bikinin videonya tanggal 17 itu juga. IP double. Oke. Tapi harus jadi hari itu juga. Gua nggak mau di pending seminggu. Udah basi. Oke, Bos. Ya. Bilang sama Tommy, gue bayar double. Rate dia, gue kali 2. Tapi harus jadi hari itu juga. Ya 17 dong, libur dong dia. Gitu loh. Sip. Jadi teman-teman, foto, posting di IG, dan fotonya kirim ke grup. Kirim ke Telegram gue. Kirim Telegram Ika aja langsung nanti ya, Kak. Biar langsung dia nggak bolak-balik. Kirim ke Telegram Ika. Ya. Ya, kirim ke Telegramnya Ika biar full. Habis itu Ika kirim ke Tommy, Tommy editin, harus jadi hari itu juga. Gua doublein fee-nya. Dan besok pagi, Sabtu pagi, kita langsung branding gila-gilaan di IG lagi. Gua kasih tahu ya, ada pergeseran dunia sales. Sales zaman dulu itu namanya salesman. Datang door to door, ketok pagar orang. Oke, door to door nyamperin. Sales itu vacuum cleaner, sales sapu-sapu, sales piring zaman dulu. Demo masak ya, datang ke rumah demo masak, kita siapin masakan, masak pakai panci, dibeli. Itu zaman dulu. Oke, habis itu ada zaman kartu kredit, pakai flyer di mall, pameran mobil di mall. Ya, asuransi dulu. Kalau teman-teman lihat orang senior, agent-agent kita yang senior, ngomongnya apa? Sehari telepon 20 orang, teleponin satu-satu, titut, ya sorry, kayak Dina gitu kan, telemarketing gitu. Tapi kalau zaman dulu kan bukan telemarketing ya, lebih ke prospecting ya, teleponnya teman. Terus bergeser tuh, ada telemarketing saat itu ya. Telemarketing kan baru dong, 15 tahun, 10 tahun ini, Mami Cika sebagai pionir ya, 11 tahun, 12 tahun inilah baru ada kartu kredit, nawarin kartu kredit by phone, mulai nawarin asuransi. Habis itu sekarang mulai bergeser lagi sejak ada live call di asuransi lewat internet, lewat website. Betul? Jadi sales ini bergeser eranya. Nah, sekarang menurut gue sosial media adalah pasar kekuatan kita untuk jualan. Oke? Untuk merekrut tuh sosial media. Mereka ikut gara-gara fun aja. Teman-teman pernah lihat Alive ya? Allianz, pengen nggak join sama mereka? Mungkin ada rasa pengen. Ya kenapa? Ya karena mereka brandingnya bisa begitu. Ya kita juga harus sama. So I spend a lot of money untuk bisa bangun seperti ini. Demi teman-teman semua. Jadi apa yang gue suruh di grup, ngomong, lakuin. Oke? Branding gila-gilaan. Karena cuma lewat branding lah. Sekarang masakan udah berubah ya. Pakai itu influencer. Makan enak nih, nyam. Orang pada beli. Ya dong? Lewat terus ada giveaway. Udah berubah. Cara berjualan orang-orang udah berubah, giveaway. Terus PO, open PO. Gaya lu sekarang open PO. Mau nggak beli makanan hari Selasa? Ya masak emang dia? Bukan. Kenapa dia open PO? Karena dia buka restoran males. Menunya nggak jelas. Dia tentuin masakannya, dia open PO di belas. Ya toh? Terus sekarang Sylvie misalkan, bisa masak? Enggak bisa masak, nggak apa-apa. Punya teman, kerjasama siapa misalkan. Si Nancy Un kan masak tuh. Nah, kontak Nancy. Men, lu hari apa? Gue coba jualin ya. Gue oper lagi ya ketika gue jualin ya. Oke, barang 100.000, lu jual 140. Lu broadcastin lagi, pakai merek Sylvia. Dapur Sylvia. Begitu ada yang ngambil, lumayan. Lu ambil 40.000, masa kagak, capek kagak. So, ada pergeseran sales ya, jualan. Ya, kita harus survive. Kalau kita masih ngandalin cara lama, kita jadi Nokia. Jadi teman-teman kalau punya ide apapun, please let me know. Please, japri gue, telepon gue, ajak gue ketemu. Karena gue
otaknya cuma satu. Tapi gua sebetulnya punya otak 143 orang, yaitu teman-teman. Ada ide apa? Kasih tahu, kita discuss. Kalau oke, kita jalanin. Karena kan ini kita buat bersama ya. Ingat prinsipnya tim Gaspol, gobloknya goblok bareng-bareng, belajarnya bareng-bareng, pinternya bareng-bareng, berkembangnya bareng-bareng, sampai nanti kita semua bareng. Oke? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita foto. Yuk, video on. Ini foto video on ya. Foto. Ini branding. Gue udah berkali-kali ngomong begila. Oke. Semua. 1, 2, 3. Oke. Halaman 2. Gista belum? 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Ika Paneni ternyata. Oke. Brandingnya nanti semua gue usahain dalam bentuk video ya. Karena kalau cuma foto basi kata Nancy. Kata Nancy Zoom tuh kalau pakai musik lebih menarik. Dia ide ke gue. Iya benar juga. Jadi nanti foto-foto ini kita kasih musik. Gue bikinnya sampai 1:30 pagi for your information tuh Merdeka Gaspolku tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Selamat istirahat. Dadah, see you tomorrow. Bye bye. Thank you. Besok kita ketemu ya, Yose. Oke, besok ya. Dadah. Ya, mau makan apa kasih tahu, tak gue bawain. Julia juga. Dadah, sampai besok. Dadah semua. Dadah. Capek lo ngomong mulu. Dah.